Selamat pagi dengan saya Tri Wahyudi, Sinau Bareng Ekonomi dan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode sekarang atau periode yang bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Maka jumlah yang dibayarkan tadi merupakan uang muka dan termasuk di dalam aktiva lancar. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode sekarang ini, sehingga dari jumlah pengeluaran tadi, sebagian akan menjadi beban pada periode sekarang dan sebagian lagi akan dibebankan pada periode mendatang. Sehingga beban dibayar di muka ini perlu dibuatkan penyesuaian. Perhatikan ilustrasi berikut ini untuk menjelaskan mengapa beban dibayar di muka perlu membuat jurnal penyesuaian. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2019, dibayar sewa rumah untuk 3 tahun ke depan, sejumlah 36 juta. Tanggal 1 Januari ini dicatat ke dalam jurnal umum sebesar 36 juta, kemudian diposting ke dalam buku besar sejumlah 36 juta, kemudian dicatat saldo akhir dicatat ke dalam neraca saldo sebesar 36 juta. Sehingga jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka sebenarnya kita mencari berapa besar beban untuk periode sekarang ini yang dipakai untuk menghitung laba rugi. Perhatikan berikut ini. Tanggal 1 Januari kita membayar sewa, dicatat ke dalam jurnal umum sampai pada akhirnya tanggal 31 Desember disusunlah neraca saldo dan sewa dibayar di muka tercatat 36 juta. Maka besarnya beban untuk periode sekarang sebesar 12 juta. Sedangkan untuk periode mendatang sebesar 24 juta. Yang harus kita perhatikan adalah penyesuaian untuk beban dibayar di muka, bahwa nilai rupiah di neraca saldo nilainya pasti lebih besar dari biaya yang sudah menjadi beban untuk periode sekarang. Karena 36 juta ini untuk periode sekarang dan periode mendatang. Sekarang langkah-langkah penyesuaian. Langkah yang pertama adalah kita harus melihat di neraca saldo akun apa yang digunakan. Kemungkinan menggunakan akun titik-titik dibayar di muka. Ini saya pakai titik-titik karena bisa iklan, sewa, asuransi, dan seterusnya. Sehingga saya gunakan titik-titik dibayar di muka. Kemungkinan kedua akun yang dipakai adalah beban titik-titik. Semuanya dicatat di sisi debit. Setelah kita tahu akun apa yang dipakai, langkah yang kedua kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan cara membalik akun yang diketahui di neraca saldo. Sehingga bisa dibuat jurnalnya, titik-titik dibayar di muka diletakkan di sisi kredit, debitnya adalah beban titik-titik. Kemudian untuk beban juga sama, dicatat di sisi kredit, debitnya adalah titik-titik dibayar di muka. Langkah yang ketiga, menentukan besarnya nilai rupiah. Lihat jurnal penyesuaian. Jika di debit ada akun beban titik-titik, maka nilai rupiahnya adalah nilai rupiah yang sudah menjadi beban pada periode sekarang. Tetapi jika di neraca saldo bukan beban, tapi titik-titik dibayar di muka, nilai rupiahnya yang belum menjadi beban. Lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Di neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka sejumlah 12 juta. Sewa dibayar 1 Mei untuk 1 tahun. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Langkah penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lihat di neraca saldo akun apa yang dipakai. Ada sewa dibayar di muka.
Neraca saldo ada sewa dibayar di muka, letaknya di sisi debit. Langkah yang kedua, kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya dengan membalik akun yang diketahui di neraca saldo. Sewa dibayar di muka dicatat di sisi kredit untuk membuat jurnal penyesuaian. Tanggalnya 31 Desember, sewa dibayar di muka diletakkan di sisi kredit, debitnya beban sewa. Langkah yang ketiga adalah menentukan nilai rupiah. Mencari nilai rupiah yang sudah menjadi beban untuk periode ini. Ingat bahwa jika di debit ada akun beban, maka nilai rupiahnya yang sudah menjadi beban. Perhatikan tanggal 1 Mei kita membayar untuk 1 tahun, tanggal 31 Desember kita membuat jurnal penyesuaian, sehingga dari 1 Mei sampai 31 Desember sudah berjalan 8 bulan. 8 bulan inilah yang sudah menjadi beban untuk periode sekarang. Maka perhitungannya 8/12 dikali 12 juta. Ketemu 8 juta. Maka kita catat ke dalam jurnal penyesuaian, debitnya 8 juta, kreditnya juga 8 juta. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan. Jika di neraca saldo menggunakan sewa dibayar di muka, cara membacanya adalah sewa rumah ini belum pernah saya tempati sama sekali. Kenyataannya, waktu berjalan dari 1 Mei sampai 31 Desember itu sudah ditempati. Jadi ada 8 bulan yang sudah saya tempati rumah tersebut. Maka yang belum ditempati adalah 12 bulan dikurangi dengan 8 bulan. Ada 4 bulan yang belum ditempati. Padahal di neraca saldo, anggapannya yang belum ditempati sebanyak 12 juta. Kenyataannya yang belum ditempati 4 juta. Maka di neraca saldo 12 juta ini harusnya berubah menjadi 4 juta. Bagaimana supaya menjadi 4 juta? Maka 12 juta dikurangi dengan 8 juta. Cukup jelas? Baik, perhatikan contoh soal yang kedua. Di neraca saldo terdapat akun iklan dibayar di muka sejumlah 10 juta. Iklan dibayar 1 Agustus untuk 10 kali penayangan iklan. Sampai dengan 31 Desember, iklan yang belum tayang sebanyak 3 kali. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Langkah penyesuaian yang pertama adalah lihat di neraca saldo. Akun apa yang dipakai? Iklan dibayar di muka. Di neraca saldo ada iklan dibayar di muka di sisi debit sebesar 10 juta. Langkah yang kedua, kita bisa membuat jurnal penyesuaian dengan membalik akun yang diketahui di neraca saldo. Akun di neraca saldo ada iklan dibayar di muka di sisi debit, jurnal penyesuaian diletakkan di sisi kredit. Debitnya beban iklan. Kemudian langkah yang ketiga menentukan besarnya nilai rupiah, yaitu nilai rupiah yang sudah menjadi beban untuk periode sekarang. Maka cirinya ini, jika di debit ada kata-kata beban, maka nilai rupiahnya yang sudah menjadi beban. Perhitungannya sebagai berikut. Tanggal 1 Agustus membayar iklan untuk 10 kali penayangan, sehingga yang belum tayang 3 kali. Yang sudah tayang 7 kali. Nilai rupiah yang dikehendaki jurnal penyesuaian adalah yang sudah menjadi beban, yaitu yang 7 kali terbit. Maka perhitungannya menjadi 7 kali sudah tayang dibagi 10 kali 10 juta. Nilai rupiahnya 7 juta. Penjelasannya sebagai berikut. Iklan dibayar di muka di neraca saldo ini, cara membacanya adalah iklan yang sudah saya bayar tanggal 1 Agustus belum pernah tayang sama sekali. Padahal iklan itu untuk 10 kali tayang. Dengan waktu berjalan dari 1 Agustus sampai 31 Desember, yang belum tayang sebanyak 3 kali. Berarti yang sudah tayang ada 7 kali. Di neraca saldo tercatat belum tayang 10 kali. Padahal yang betul yang belum tayang adalah 3 kali, yaitu sebesar 3 juta.
Bagaimana menjadi 3 juta? 10 juta dikurangi dengan 3 juta. Maka ketemu 7 juta. 7 juta ini adalah yang sudah tayang. Cukup jelas? Baik, sekarang contoh soal yang ketiga. Di neraca saldo terdapat akun asuransi dibayar di muka sejumlah 25 juta. Pada akhir periode akuntansi 31 Desember, asuransi yang kadaluarsa sebesar 5 juta. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Langkah pertama adalah lihat di neraca saldo akun apa yang dipakai. Asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo, asuransi dibayar di muka dicatat di sisi debit. Langkah yang kedua, kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya dengan membalik akun yang diketahui di neraca saldo, yaitu asuransi dibayar di muka dicatat di sisi kredit. Debitnya beban asuransi. Berapa besarnya nilai rupiah? Mencari yang sudah menjadi beban untuk periode ini. Perhitungannya sebagai berikut. Pada awal bayar sampai dengan 31 Desember, inilah yang menjadi beban untuk periode ini. Di soal diketahui asuransi yang sudah kadaluarsa. Jadi, asuransi yang sudah kadaluarsa ini sama dengan biaya yang sudah menjadi beban pada periode sekarang. Maka nilai rupiahnya adalah yang sudah menjadi beban, yaitu sebesar 5 juta. Baik, perhatikan soal yang keempat. Di neraca saldo terdapat akun beban sewa sejumlah 12 juta. Sewa dibayar 1 Mei tahun 2019 untuk 1 tahun. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Maka langkah yang pertama adalah lihat di neraca saldo, akun apa yang dipakai. Di neraca saldo tercatat beban sewa di sisi debit. Maka langkah yang kedua, kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya dengan membalik akun yang diketahui di neraca saldo. Jadi beban sewa yang letaknya di debit dicatat di jurnal penyesuaian di kredit. Debitnya sewa dibayar di muka. Berapa besarnya nilai rupiah? Mencari nilai rupiah yang belum menjadi beban untuk periode ini. Karena di sisi debit jurnal penyesuaian bukan beban atau dibayar di muka, sehingga nilai rupiahnya yang belum menjadi beban untuk periode ini. Perhitungannya sebagai berikut. 1 Mei kita membayar sewa untuk 1 tahun, maka yang sudah menjadi beban untuk periode ini adalah 8 bulan. Yang belum jadi beban adalah 4 bulan. Maka 4/12 kali 12 juta. Ketemu 4 juta yang belum jadi beban dicatat di jurnal penyesuaiannya. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya sebagai berikut. Jika di neraca saldo ada akun beban sewa, maka cara membaca kita adalah saya sudah menempati sewa rumah dari 1 Mei sampai akhir 1 Mei 2020 sebesar 12 juta. Kenyataannya pada akhir periode yang sudah benar-benar saya tempati adalah periode 1 Mei sampai dengan 31 Desember, yaitu sebesar 8 bulan. Yang belum ditempati sebesar 4 bulan atau 4 juta. Di neraca saldo tercatat yang sudah ditempati 12 juta. Kenyataannya yang sudah ditempati hanya 8 juta. Maka jurnal penyesuaiannya 12 dikurangi dengan 8, ketemu 4 juta. Perhatikan contoh soal yang kelima. Di neraca saldo terdapat akun beban iklan sejumlah 10 juta. Iklan dibayar 1 Agustus untuk 10 kali penayangan iklan. Sampai dengan 31 Desember belum tayang 2 kali. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Langkah yang pertama, lihat neraca saldo. Akun apa yang dipakai? Beban iklan. Maka di neraca saldo ada beban iklan dicatat di sisi debit. Langkah yang kedua, kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya dengan membalik akun yang diketahui di neraca saldo. Di neraca saldo dicatat di debit,
jurnal penyesuaian kita catat di sisi kredit. Debitnya iklan dibayar di muka. Langkah yang ketiga adalah menentukan besarnya nilai rupiah, yaitu mencari yang belum menjadi beban untuk periode ini. Cirinya, jika di debit bukan beban atau di debit jurnal penyesuaian adalah titik-titik dibayar di muka, maka nilai rupiahnya adalah yang belum menjadi beban. Perhitungannya sebagai berikut. Dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember, ini yang sudah tayang. Yang belum tayang setelah 31 Desember, yaitu 2 kali. Ini yang belum tayang. Maka perhitungannya 2 yang belum tayang per 10 kali penayangan dikali 10 juta. Ketemu nilai rupiahnya 2 juta dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Bagaimana penjelasannya? Jika di neraca saldo menggunakan beban iklan, cara membacanya iklan sudah tayang 10 kali. Kenyataannya pada akhir periode akuntansi 31 Desember, ada yang belum tayang sebanyak 2 kali. Berarti yang sudah benar-benar tayang sebanyak 8 kali. Sehingga nilai rupiah di neraca saldo yang benar adalah 8 juta. Bagaimana supaya menjadi 8 juta? Maka di neraca saldo 10 juta dikurangi dengan 2 juta. Ketemu 8 juta. Terima kasih perhatiannya. Sinau bareng ekonomi dan akuntansi dengan saya Tri Wahyudi melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa.